Hari itu di ruang tunggu ICU rumah sakit, Diao, penulis naskah, kehabisan ide untuk karyanya dalam sebuah proyek film. Di tengah kebuntuan itu, perawat tiba-tiba datang meminta Diao untuk mengurus biaya administrasi pasien. Diao datang ke rumah sakit untuk ibunya yang masuk ICU karena penyakit jantung. Ibu Diao sudah tua dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dokter meminta Diao untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk karena mungkin ibunya tidak akan bertahan lama. Ketidakpastian itu semua, tagihan medis dan biaya rumah sakit membuat Diao sangat tertekan. Meski begitu, dia tidak menyerah dan terus berjuang untuk mencari nafkah. Tidak lama setelah dia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan naskahnya, seorang wanita tiba-tiba datang membawa satu baris kursi ke ruangan tunggu, membuat Diao kehilangan konsentrasinya untuk sesaat. Gangguan lain muncul ketika Diao mendapat panggilan dari atasannya yang memintanya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Diao tidak terbiasa membuat naskah tentang kisah cinta, selain itu menulis komedi romantis dalam suasana yang menyedihkan terdengar mustahil baginya. Diao kembali ke tempat duduknya, perhatiannya tertuju pada wanita sebelumnya yang sedang fokus berdoa dengan suara yang terdengar jelas. Ketika Diao melanjutkan naskahnya, Diao tanpa sadar menulis semua doa yang diucapkan gadis itu, lalu berteriak sesaat setelah menyadarinya dan menciptakan suasana canggung. Keadaan pun semakin lucu ketika Diao berusaha mati-matian menahan cegukannya yang tiba-tiba muncul. Wanita itu menatapnya dengan aneh, lalu dia mengejutkan Diao dengan ledakan balon plastik. "Lihat, cara ini selalu berhasil," ucap wanita itu sambil tersenyum. Cegukan Diao seketika terhenti dan sejak saat itu mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Wanita periang itu adalah guru musik yang akrab dikenal sebagai Bua. Setelah Diao bercerita tentang naskahnya, Bua sangat tertarik dan ingin membacanya. Diao tidak yakin, tapi Diao tidak bisa menolak setelah melihat Bua mengibaskan bulu matanya yang sangat menggemaskan. Diao menyerahkan naskah di laptopnya kepada Bua yang kemudian memintanya untuk memberitahu ending ceritanya seperti apa. Diao menolak, lalu menjelaskan bahwa sebagai pembaca cerita, Bua harus memahami karakter dan situasi yang mereka alami. Selain itu, naskah yang dibuat Diao terdiri dari 4 alur cerita dan semuanya punya ending yang berbeda. Bua kembali membaca naskah yang dibuat Diao, mulai dari cerita pertama yang berjudul Seseorang di Seberang. Kisah ini bercerita tentang pertemuan pria dengan wanita di tengah pandemi COVID. Ceritanya dimulai ketika karakter utama pria bernama Comkite, seorang pekerja kantoran, memenangkan taruhan pertandingan bola dengan temannya. Teman Comkite membuat taruhan baru untuk tidak keluar gedung apartemen selama 2 minggu saat karantina, dan bertaruh 2 peti bir untuk pemenangnya. 3 hari setelahnya, Comkite yang mulai bosan memesan minuman menggunakan drone. Dia kesulitan mengendalikannya saat drone miliknya mulai mendekati wanita yang sedang menjemur pakaian dalam dan hanya menggunakan handuk. Teman Comkite yang mendengar cerita itu mengubah taruhannya dan menambahkan hadiah uang. Sekarang dia menantang Comkite untuk mencuri hati wanita itu dalam waktu 2 minggu. Keesokan harinya, wanita di seberang gedung sedang berbicara dengan temannya melalui telepon. Dia adalah pramugari bernama Jinjing yang belum lama putus dengan pacarnya dan sedang berusaha untuk move on. Teman Jinjing yang dikenal sebagai Ice sedang dirawat di rumah sakit. Jinjing meminta temannya untuk segera mengenalkan pacarnya yang sangat misterius. Dia khawatir pacar temannya itu punya kehidupan ganda dan suka berselingkuh. Jinjing terkejut saat melihat drone milik Comkite kembali menghampirinya. Tetapi kali ini dengan catatan minta maaf
sebungkus makanan ringan, dan ID lain. Comkite akhirnya mulai akrab dan sering bertukar pesan dengan Jinjing. Mereka berdua melakukan banyak hal romantis untuk mengisi waktu karantina. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. Sampai akhirnya Jinjing menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Comkite mulai merasa bersalah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Jinjing mengetahui kebenarannya dan sangat kecewa. Di samping itu, pacar Comkite akan segera kembali. Comkite mengaku kalah dari taruhan kali ini, dan dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di sisi lain, setelah dirawat di rumah sakit, Ais datang ke apartemen Jinjing. Tidak lama dari itu, Comkite juga datang menemui Jinjing untuk menjelaskan situasinya. Dia dengan berat hati berkata bahwa apa yang mereka lewati selama ini hanya sandiwara. Air mata Jinjing mengalir ketika Comkite mengaku bahwa dia sudah punya pacar, dan hatinya semakin hancur setelah tahu pacar yang dimaksud adalah Ais, temannya sendiri. Bua sangat terkejut dengan cerita ini. Diao menjelaskan bahwa dia tidak suka happy ending, karena menurutnya tidak ada yang tahu bagaimana hidup akan berakhir, dan semua orang tidak selalu mendapatkan akhir yang bahagia. Naskah Diao terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan Bua tidak pernah bosan melihat perkembangannya. Cerita Diao yang kedua berjudul Di Sebelah Rumah, berkisah tentang siswa SMA yang menaruh perasaan pada teman sekolah sekaligus tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Ceritanya dimulai ketika siswa SMA bernama Tir terus memandangi spanduk di sekolah, di mana wajah gadis bernama Chaeyeon terpampang dengan jelas sebagai siswa terbaik. Tir tidak begitu menyukainya karena dia sangat berbeda. Tidak seperti dirinya yang nakal dan sering membuat ibunya yang merupakan seorang guru malu karena tingkahnya. Tir dan Chaeyeon sudah lama hidup bertetangga. Rumah mereka bersebelahan tetapi tidak pernah akrab. Di samping itu, Chaeyeon dikenal sebagai ratu es yang sangat dingin dan hampir tidak pernah tersenyum. Hingga suatu ketika, Tir tiba-tiba merasa kehilangan ketika Chaeyeon pergi belajar ke Cina. Tir tidak tahu apa alasannya, hanya saja dia merasa kepergian itu membuatnya tidak nyaman. Beberapa bulan setelahnya, Tir mendapat titipan ID WeChat dari salah satu guru di sekolah yang juga tinggal di dekat rumahnya. Pada malam itu, Tir akhirnya tahu siapa yang mengirimkan itu kepadanya. Dia adalah Chaeyeon, gadis yang tidak dia sukai tetapi merasa kehilangan dengan kepergiannya. Chaeyeon melakukan ini semua karena dia ingin meminta bantuan Tir. Ayahnya jarang pulang ke rumah dan dia khawatir neneknya akan kesepian karena hanya tinggal bersama pengurus rumah tangga. Tir menuruti semua permintaan Chaeyeon untuk mengirim beberapa makanan dan menemani neneknya mengobrol. Meski itu akan menjadi pekerjaan sulit karena dia sudah tua dan terkena penyakit Alzheimer. Seiring berjalannya waktu, Tir yang sering berkomunikasi dengan Chaeyeon mulai merasakan kehangatan. Senyum manis Chaeyeon berhasil meluluhkan hatinya dan membuatnya yakin bahwa Ratu Es tidak sedingin es di hatinya. Tir sangat senang saat mendengar kabar bahwa Chaeyeon akan pulang. Tapi kemudian dia kecewa karena pemerintah Cina melockdown Shanghai untuk membatasi penyebaran virus COVID. Chaeyeon yang tidak tahu kapan dia akan pulang dan entah kenapa dia tiba-tiba sangat merindukan rumah. Malam itu saat melakukan panggilan video dengan Tir, Chaeyeon berkata bahwa dia merasa aneh karena tidak pernah mengobrol sebanyak ini dengannya. Padahal sudah lama hidup bertetangga. Tir menjelaskan bahwa itu karena pada dasarnya dunia mereka sangat berbeda. "Saat aku akan kembali, bisakah aku datang ke duniamu?" tanya Chaeyeon sesaat sebelum panggilannya terputus.
Tir tidak mendengar apapun sementara Chayen mengenang kembali ingatan masa lalu sebelum pergi ke Cina. Ternyata selama ini dia selalu mengamati Tir dari kejauhan dan mengambil beberapa fotonya secara diam-diam. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Chayen sudah lama menyukai Tir. Mereka mungkin berbeda, tetapi dengan cinta batasan itu tidak ada artinya. Cerita Diao kali ini membuat Bua sangat kesal karena endingnya menggantung. Dia ingin tahu apakah Chayen berhasil pulang, apakah Tir mengetahui bahwa Chayen menyukainya, apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya, lalu bagaimana kisah cinta mereka berakhir. Diao menjelaskan bahwa ending yang menggantung itu bagus karena penonton bisa menginterpretasikan jalan ceritanya sendiri. Cerita ketiga yang dibuat Diao berjudul Seseorang yang Dibenci. Berkisah tentang kurir yang hobi balapan bernama Aot dengan pengendara misterius yang selalu membuatnya kesal. Ceritanya dimulai pada malam hari di persimpangan lampu merah. Saat itu Aot bertemu dengan pengendara misterius yang juga bekerja sebagai kurir untuk perusahaan saingannya. Mereka berdua pernah balapan dan dari 3 pertandingan, Aot hanya menang 1 kali dan sekarang dia ingin membuktikan kemampuannya sekali lagi. Namun semua usahanya untuk menjadi yang tercepat sirna seketika. Dia lengah dan menabrak tumpukan sampah. Aot pun pulang dengan motornya yang sedikit rusak. Adiknya Ing yang masih kecil setia menunggunya di depan rumah. Berbeda dengan anak perempuan seusianya, dia tidak suka pada boneka dan lebih tertarik pada roket terbang. Ing menjelaskan bahwa suatu saat nanti dia akan menciptakan roket yang bisa membawanya kemana saja. Suasana malam itu menjadi sedih ketika Ing bertanya kepada Aot kapan sang ayah akan pulang. Saat ini ayah mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan biaya tagihan yang cukup mahal. Keadaan itu memicu Aot untuk ikut balap liar agar bisa mendapatkan uang dengan cepat dan dia mempertaruhkan kalung emas miliknya. Namun jadwal pertandingan tiba-tiba diubah ke hari esok ketika polisi datang mengamankan area di sekitar. Motor Aot tiba-tiba mati saat dia berusaha kabur. Dan untungnya dia berhasil lolos dari kejaran polisi berkat bantuan pengendara misterius yang ternyata seorang perempuan. Dan Aot tidak pernah menyangka dia seimut itu. Mereka berdua akhirnya mencari makan di minimarket. Aot terkejut karena ternyata perempuan itu tahu banyak hal tentang dirinya. Di tengah pertemuan yang tidak terduga itu, pengendara misterius menjelaskan bahwa besok Aot akan mati jika mengikuti balapan liar. Pada awalnya, Aot menganggap itu lelucon, tapi kemudian dia terus memikirkannya, terutama setelah pengendara itu berkata bahwa dia datang dari jauh untuk menemuinya dan memintanya untuk tidak mengecewakannya. Aot tidak percaya gadis itu bisa meramal atau datang dari masa depan, tapi perkataannya membuatnya bimbang, karena jika dia benar-benar mati, adiknya akan kesepian dan tidak ada yang mengurusnya. Merasa tidak punya pilihan, Aot tetap datang ke acara balapan, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya pada saat-saat terakhir. Aot segera pergi ke rumah sakit di mana gadis misterius datang menemuinya dengan kotak penuh uang yang dia dapatkan dari balapan sebelumnya. Gadis itu menyerahkan uang tersebut kepada Aot karena tahu dia sangat membutuhkannya. Aot bertanya kepada gadis itu tentang siapa dia sebenarnya. Sesaat sebelum pergi menaiki lift, gadis itu hanya tersenyum sambil memperlihatkan tato roket yang ada di lehernya. Aot akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah adiknya yang datang dari masa depan. Bua cukup terkesan dengan cerita Diao kali ini yang menambahkan bumbu fiksi ilmiah. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, Bua berkata jika seseorang bisa datang dari masa depan dan memberitahu apa yang akan terjadi kepadanya, itu akan menyenangkan. Apapun hasilnya, kabar baik atau buruk itu lebih melegakan daripada harus menunggu dalam ketidakpastian dan tenggelam dengan harapan. Diao sedikit memahami perkataan Bua, lalu bertanya kepadanya siapa orang yang dia kunjungi di rumah sakit itu. "Pacarku," jawab Bua, yang kemudian pamit untuk pulang. Sementara Diao hanya terdiam seolah terkejut mengetahui fakta itu. Cerita Diao yang terakhir berjudul Pengagum Rahasia.
berkisah tentang pegawai minimarket yang diam-diam memendam perasaan pada pengunjung di tokonya. Cerita dimulai ketika Sue, tokoh utama dalam cerita ini, bekerja di minimarket bersama teman dekatnya Tom. Sue punya kepribadian yang unik. Dia sangat suka merapikan botol minuman, mencari kutu pada anjing, dan menghafal nama pengunjung. Suatu hal yang sangat dia sukai dari pekerjaannya saat ini adalah shift malam, karena hanya dengan itu dia bisa bertemu dengan Ja, perawat cantik yang suka datang ke tokonya saat beristirahat. Sue sudah lama memendam perasaan kepadanya, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ja menyukai dokter gigi di klinik tempatnya bekerja, dan hampir setiap hari dia selalu meninggalkan makanan ringan untuknya. Karena penasaran, Sue dan Tom datang ke klinik untuk melihat langsung sosok Dr. Noom yang disukai Ja. Sue yang gugup karena aksinya diketahui oleh Ja membuat alasan bahwa dia datang ke klinik untuk memeriksa giginya. Dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Dr. Noom. Sampai sejauh ini, Diao meminta pendapat Bua tentang naskahnya. Bua mengutarakan pendapatnya bahwa dia suka pria yang bertekad, dan menyarankan Diao untuk menambahkan unsur tersebut dalam ceritanya. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, perawat menyampaikan pesan kepada Bua bahwa dokter ingin berbicara kepadanya. Diao menyemangati dan berharap Bua akan mendapat kabar baik. Tapi sejak saat itu Diao tidak pernah melihatnya lagi selama berhari-hari. Tentu saja itu membuatnya merasa kehilangan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat senang ketika dia akhirnya melihat Bua ada di rumah sakit sedang menghibur para lansia. Ternyata selama ini dia pergi ke berbagai tempat suci untuk berdoa dan melakukan beberapa kebaikan untuk pacarnya. Ketika dokter memanggilnya, Bua mendapatkan kabar bahwa pacarnya tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Diao terkejut dan tidak tahu harus merespon kabar tersebut seperti apa. Dia tahu Bua menyimpan begitu banyak kesedihan di balik senyumannya. Bua yang tidak ingin larut dalam kesedihan menanyakan kelanjutan naskah film Diao. Cerita berlanjut ketika Sue meluangkan waktu istirahatnya untuk membaca buku kedokteran gigi. Meski terlihat mustahil, Sue merasa bahwa dia harus tetap mencobanya. Dia ingin melihat apakah takdirnya akan berubah jika hidup dengan jalan yang berbeda. Di malam itu, Ja datang menemui Sue dan bercerita kepadanya bahwa Dr. Noom akhirnya membalas perhatiannya selama ini. Dia sangat senang karena Dr. Noom mengundangnya makan malam di penginapannya. Sue pura-pura senang mendengar kabar itu, sementara temannya Tom menyadari bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Karena dia yakin pertemuannya dengan Dr. Noom bukan hanya acara makan malam biasa. Sue yang patah hati membuang buku kedokteran giginya ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian, Ja datang ke minimarket menembus derasnya hujan di tengah malam. Kali ini dia datang tanpa senyum manisnya dan membawa kabar yang sangat mengejutkan. "Aku sangat bodoh," ucap Ja kepada Sue yang berdiri di sampingnya. Setelah tidur dengan Dr. Noom pada malam itu, Ja akhirnya tahu bahwa pria brengsek tersebut ternyata sudah punya pacar. Sue tidak terima pujaan hatinya dipermainkan. Dia dengan amarah yang memuncak menyerang Dr. Noom di kliniknya hingga tak berdaya. Dan sejak saat itu, Ja tidak pernah datang lagi ke minimarket. Ja mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Rumor mengatakan dia punya anak tanpa menikah dengan siapapun. Sedangkan Sue dia mengundurkan diri tidak lama setelahnya. Tom tidak tahu kemana temannya itu pergi, tapi dia percaya Sue ditakdirkan untuk melakukan sesuatu di suatu tempat. 5 tahun kemudian, Ja menemani putranya yang sangat dia sayangi ke klinik gigi. Di saat itulah dia akhirnya bertemu kembali dengan Sue yang telah menyelesaikan studinya dan menjadi dokter gigi. Di malam ketika Sue patah hati, dia memungut kembali bukunya dan belajar dengan giat. Keberhasilan itu menjadi bukti betapa besar rasa cintanya untuk Ja, serta keinginannya untuk hidup lebih baik.
dan semesta mengabulkan harapannya dengan cara yang tidak terduga. Buah sangat senang karena cerita ini berakhir bahagia. Diau mengikuti saran Buah untuk memainkan tekad karakter pada ceritanya. Diau percaya setiap orang bisa memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan jika itu hanya terlihat seperti angan-angan. Selama ada kemauan dan kerja keras, semuanya akan tercapai. Buah tidak tahu banyak tentang menulis, tapi setiap kali dia selesai membaca naskah, dia memberikan komentar kritik dan saran yang pada akhirnya membantu Diau untuk mengembangkan ceritanya. Tanpa disadari, kehadiran Buah membawa banyak pengaruh positif untuk Diau, sehingga Diau bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun, naskah itu cukup menghibur bagi Buah di tengah kesedihan yang sedang dia hadapi, dan itu menjadi bukti bahwa semesta mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Hari itu di ruang tunggu rumah sakit, Diau mendapat kabar dari perawat bahwa ibunya sudah sadar. Diau tidak pernah menyangka itu adalah kali terakhir dia bertemu dengan Buah. Diau tidak tahu saat dia berbicara dengan ibunya lagi akan bersamaan dengan waktu Buah harus mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya. Buah meninggalkan sepucuk surat untuk Diau, berkata bahwa dia turut berbahagia atas kepulihan ibunya dan berjanji akan menonton filmnya di bioskop. Ibu Diau tetap di ICU selama 2 minggu. Kemudian dia menghabiskan waktu 2 bulan di bangsal biasa. Diau tidak pernah melihat Buah lagi. Setiap hari dia mengunjungi ibunya dan memikirkan Buah, bertanya-tanya kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Diau berharap Buah tidak larut dalam kesedihan, dan Diau juga berharap Buah akan merindukannya. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Waktu terus berlalu. Diau menyaksikan filmnya sendiri setelah rilis di bioskop. Di sisi lain, Buah juga datang ke bioskop untuk menepati janjinya kepada Diau. Di tengah pemutaran film, Diau keluar studio untuk menjawab panggilan dari seseorang terkait hasil pekerjaannya. Di saat itulah dia bertemu kembali dengan Buah yang sedang memesan tiket filmnya untuk pemutaran selanjutnya. Lagi-lagi semesta mempertemukan mereka pada waktu dan cara yang tidak terduga. Pertemuan itu membuat Diau merasa telah mendapatkan akhir yang bahagia dalam cerita hidupnya. Dan film pun tamat. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di film selanjutnya. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want